Ibu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Valentinus. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Terima kasih. Syukurlah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, Ibu cek kehadiran dulu. Kita semuanya ada 16 orang. Kita kelas, ada yang tidak masuk hari ini kita kelas? Semua hadir, Ibu. Oh ya, baik anak-anak, terima kasih. Baik. Oh ya, ada sampah itu. Sriani bisa ambilkan sampah, disimpan atau ditaruh pada tempatnya? Bisa, Ibu. Yuk. Ya. Kita belajar itu harus dalam keadaan bersih anak, biar kita semangat belajar. Ya, jangan dalam keadaan kotor. Kita mulai pelajaran, akhirnya tempat kita tidak nyaman, akhirnya kita belajar juga dalam keadaan tidak apa? Tidak nyaman. Pembelajaran kita pada minggu lalu itu atau pertemuan kali lalu, ada yang masih ingat anak-anak? Masih. Tentang apa itu anak-anak? Oh iya. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang uji kualitas bahan pakan ternak secara organoleptik. Sebelum kita mulai membuat bahan pakan ternak untuk ternak manusia, kita harus uji terlebih dahulu. Nah, uji secara organoleptik itu uji seperti apa anak-anak? Uji kata lainnya, uji apa itu? Uji secara fisik. Nah, kita menggunakan panca indera kita untuk melakukan pengujian tersebut. Untuk menggunakan panca indera tersebut, kita lihat atau kita amati atau kita lakukan uji seperti apa saja itu anak-anak. Contohnya, berdasarkan apa? Ya, melihat apa? Bentuknya, apa lagi? Warna, aroma, tekstur. Ya, berarti bisa anak-anak minggu kemarin atau pertemuan kali lalu anak-anak masih bisa mengingatnya, dan sekarang kita akan lanjut ke pertemuan pada hari ini. Kita akan berbicara tentang sabar anak-anak, Ibu akan atur dulu. Ya, kita akan berbicara tentang ini, kebutuhan nutrisi. Karena kita sudah agak uji kualitas bahan pakan ternak, kita sekarang melihat atau kita mengetahui dulu kebutuhan nutrisi bahan pakan ternak sapi potong. Nah, sapi potong itu termasuk ternak ruminansia atau tidak anak-anak? Masuk. Jadi kebutuhan nutrisi dari bahan pakan ternak untuk ternak sapi potong. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan nutrisi pakan ternak sapi dengan tepat melalui pengamatan gambar, diskusi, dan studi literatur. Tujuan yang kedua anak-anak, siswa dapat menganalisis kebutuhan nutrisi pakan ternak sapi potong dengan tepat melalui pengamatan gambar, diskusi, dan studi literatur. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat mengevaluasi kebutuhan nutrisi pakan ternak sapi potong dengan tepat melalui pengamatan gambar, diskusi, dan studi literatur. Bisa paham ini anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Oleh karena itu anak-anak, Ibu akan menampilkan satu fenomena, satu gambar yang berhubungan atau yang berkaitan dengan kebutuhan nutrisi ini anak-anak. Baik, anak-anak, ini gambarnya. Ada gambar A, gambar B. Ya, kita amati gambar A. Perhatikan anak-anak gambar di depan. Di sini ada gambar pakan, ada gambar ternak yang sempoyongan jatuh, pingsan jatuh, terus bisa bangun, kurus kondisinya, dan juga dagingnya di situ, daging yang jelek. Ada juga di sini
gambar, ada hijauan, ada konsentrat, pakan yang di gambar B ini. Kemudian ada ternak-ternak yang gemuk dan juga ada dagingnya yang berkualitas di situ, dan dagingnya yang bagus. Di sini anak-anak setelah melihat gambar, mengamati gambar, kemudian anak-anak ibu minta untuk merumuskan masalahnya dari gambar yang anak-anak amati ini. Bisa paham ini? Bisa. Oleh karena itu, ibu akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok. Kebetulan kita ada 16 orang semuanya hadir, maka ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Ibu yang baik dan tidak bisa, kalian sendiri bagi bahasa teman bagus, teman baik, teman dekat dengan ini, jadi satu ini tidak bisa, ibu yang bagikan dari sini. Baik anak-anak, kelompok 1 Angelina, Yeremias, Maria Boleng dan Asriani. Ada? Mana? Oh ya, silakan bangun dan ambil tempat yang ada di sini, di sebelah sini. Maria, Yeremias, Maria Boleng dan Asriani, silakan. Ya, sini. Ya. Kelompok yang kedua, Marice, Wilhelmina, Paulus dan Dionisius. Silakan ambil tempat di sini. Kemudian kelompok 3, Sarepinus, Donatus, Nurhalija dan Regina. Silakan. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang keempat, ada Kristina, Yohanes dan Donatus. Di sini. Sudah dalam kelompok anak-anak? Sudah ya. Kelompok 4 ya. Baik, kita akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Lembar kerja peserta didiknya ini akan bagikan setiap kelompoknya. Kemudian di dalam lembar kerja peserta didik ini ada beberapa pertanyaan. Di situ ada kolom-kolomnya. Anak-anak bisa mengisi jawaban dari pertanyaan yang ada itu di dalam kolom yang sudah disediakan. Tidak usah di dalam buku kalian, tetapi bisa dimasukkan langsung di dalam kolom-kolom yang itu sudah disediakan di dalam LKPD-nya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2 bisa ya, kelompok 2, kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ya. Masing-masing satu ibu bisa ya, masih ada, berarti bisa satu kelompok bisa 2 ya. Ibu ada gandakan lebih jadi bisa 2 sehingga semua bisa membacanya kemudian mengisinya di dalam ini. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Baik anak-anak. Anak-anak bisa mengisi jawaban yang ada pada lembar kerjanya itu di dalam kolom-kolom yang sudah disediakan. Oleh karena itu anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, anak-anak bisa mencari literatur yang ada di dalam materi. Materi ibu sudah berikan atau belum di sana? Sudah tak? Sudah. Di kelompok 4. Nah ya, ibu sudah bagikan materinya. Materi tentang ini kebutuhan nutrisi bahan pakannya. Media ajar dan PowerPoint-nya ini PPT-nya ini dia ibu sudah perbanyak, ibu sudah berikan. Masing-masing ada ya dalam kelompoknya? Ada. Bisa dibaca di situ. Ada juga link-linknya di situ. Tetapi kalau misalnya tidak punya HP, maka bisa mencarinya di situ. Nanti ibu akan tampilkan gambar-gambar yang ada untuk bisa diamati dengan jelas ya. Link-link di situ yang nanti ibu minta untuk mencari itu adalah gambar-gambar penunjang. Ada juga tabel-tabel nutrisi, tetapi ibu sudah perbanyak itu PPT-nya, ibu sudah perbanyak, bisa dilihat di dalam situ. Ayo masing-masing dalam kelompok untuk berdiskusi mencari jawaban
anak melalui gambar yang ada disebutkan rumusan masalahnya. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Ibu. Ya. Kelompok 4. Ya. Mengapa pakan bernutrisi sangat diperlukan oleh ternak sapi potong? Ya, cari di dalam ini, kemudian ya bersama-sama dengan teman bisa menjawab pertanyaan itu. Mengapa pakan yang bernutrisi sangat diperlukan? Begitu juga ini kelompok yang berikutnya, kelompok 2. Ada gambar juga di dalam ini, bisa diperhatikan di situ. Kelompok 1. Regina yang pemalu, tidak boleh menyendiri, harus sama-sama dengan temannya. Ya, Dionysius, di kelompok mana ya? Sama-sama, tidak boleh diam-diam. Sama-sama dalam kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada yang punya HP yang ada bawa HP dari rumah? Tidak ada ya, bisa ya. Kalau begitu anak-anak bisa membacanya di materi dan PPT yang Ibu sudah bagikan. Ya. Ya, isinya di dalam sini. Ya, kemudian ya, analisislah kebutuhan nutrisi bahan pakan ternak sapi potong. Ya, kebutuhan ternak sapi potong apa saja bisa dicari ya. Itu. Ya, masukkan di dalam kolom. Kelompok 3 Dionysius ya. Mana-mana yang belum dipahami. Oh ya. Ya, nutrisi ya. Ini nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak sapi potong. Nutrisi apa saja yang ya di sini bisa diperhatikan di sini. Bisa dibaca. Nah, di sini juga ada. Sama-sama ya, ada 2. Ya. Apa saja yang dibutuhkan oleh ternak sapi? Gizi, nilai gizi, kandungan yang ada di dalam bahan pakan yang sangat dibutuhkan oleh ternak ya. Mengapa dia membutuhkan itu? Untuk apa? Bisa dimasukkan jawabannya di dalam kolom. Ya, masukkan di sini. Ya. Mana-mana yang belum dipahami.
Oh ya, ini nomor 3. Nah, gambar ya, di gambar. Perhatikan gambar A, sahabat Ibu. Tampilkan gambar A-nya. Kelompok 4 bisa perhatikan. Gambar A. Apakah pakan yang diberikan itu sudah memenuhi kebutuhan nutrisinya? Perhatikan pakan yang ada di sana, atau ya di dalam sini juga sudah ada. Ibu sudah gandakan itu, bisa dilihat. Ya ini. Nah, pakan kering, tidak bernutrisi. Apa sudah memenuhi kebutuhannya? Ternak butuh nutrisi yang ada pada jawaban yang pertama tadi. Ya, sudah dijawab nomor 1 tadi kan? Apa? Maka ini apakah yang di nomor 3 itu sudah memenuhi? Kalau sudah, alasan apa? Belum, alasannya apa? Ya, bisa sama-sama. Ada kesulitan di kelompok 3 ini? Lagi berapa nomor? Lagi 2 nomor, ya. Gambar A. Ada pakan yang kering. Sapi yang kurus, sempoyongan, jatuh, hampir tidak bisa bangun. Kemudian dagingnya jelek, dagingnya tidak berkualitas. Maka bisa menjawab nomor 3. Nomor 3 itu bisa dijawab. Apa sudah memenuhi kebutuhan? Kalau sudah, alasannya apa? Kalau belum, alasannya apa? Berikutnya, mengapa terhadap sapi potong kurus dan berdaging? Ya, kenapa kurus dan berdaging jelek? Mengapa? Kaitkan jawabanmu dengan kebutuhan nutrisi dari pakan. Ayo, semangat. Ini, di sini. Ya. Kaitkan jawaban dan kebutuhan nutrisi. Yang dibutuhkan apa saja? Kalau misalnya di gambar sana ada pakan yang kering, apakah sudah sesuai? Bisa dilihat. Lagi 3 menit. Yang kemarin
Lagi berapa nomor? Ya, lagi satu. Bahan pakan yang cocok ya. Bahan pakan yang cocok untuk ternak. Yang mengandung protein. Nah, bahan pakan yang mengandung protein bisa dicari di sini ya. Bahan pakan yang mengandung protein. Bahan pakan yang mengandung protein. Ada beberapa contoh, ada juga bisa dicari di sini. Lagi 2 menit. Ayo. Selesaikan. Lagi 2 menit. Oh ya, ini sudah mau habis ini. Yang kelompok ini. Ya, ini. Ini kalau ada HP bisa dilihat di sini gambar tabel-tabelnya di sini tabel daripada apa nama kebutuhan nutrisi daripada makan di sini ini. Juga ada di sini. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Tinggal kelompok 4, kelompok oh ya ini kelompok 2. Kelompok 3, 4 dan 1. Lagi ya. Kita bisa mulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang sudah? Oh ya ini sudah. Oke. Baik anak-anak. Karena sudah selesai mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD dan sudah menjawab rumusan masalahnya dengan gambar yang Ibu sajikan tadi, maka sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Caranya begini, kelompok 1 atau kelompok yang Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya, maka kelompok yang lain Ibu kasih kesempatan setelah mereka membacakan hasil diskusinya. Kelompok yang lain Ibu akan memberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang membacakan hasil diskusinya. Nah, baik. Yang mana yang tadi yang belum selesai? Kelompok 3, yang kelompok 4 sudah selesai? Oh iya, baik. Kelompok 1 lebih dahulu. Ya, silakan berdiri di tempat saja di sana di sini di tengah supaya teman-teman bisa melihat atau mendengar dengan jelas. Ayo kelompok yang lain bisa mendengar? Bisa. Ya, silakan arahkan perhatian ke kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami ingin melaporkan hasil diskusi kami. Setelah mengamati gambar, kami merumuskan masalah bagaimana cara meningkatkan bobot badan ternak agar menghasilkan daging yang berkualitas. Pertanyaan yang pertama, mengapa pakan bernutrisi sangat diperlukan oleh ternak sapi potong? Jawab, karena untuk meningkatkan bobot badan ternak agar menghasilkan daging yang berkualitas. Pertanyaan kedua, mengapa ternak sapi potong kurus dan berdaging telen? Jawab, karena pakan yang diberikan pada gambar A hanya satu jenis saja, yaitu pakan yang kering dari kurang nutrisinya.
pakan yang diberikan hanya satu jenis saja, yaitu pakan yang kering dan kurang nutrisinya. 4. Analisislah kebutuhan nutrisi bahan pakan untuk ternak sapi potong. Yang pertama, karbohidrat, contohnya hijauan, rerumputan, dedaunan, dan leguminosa. Yang kedua, protein, contohnya tepung-tepungan dan kaliandra. Yang ketiga, lemak, 4 mineral, 5 vitamin, 6 air. Pertanyaan yang kelima, analisislah bahan pakan yang mengandung protein yang cocok untuk pakan ternak. Yang pertama, tepung daging, yang kedua, kaliandra. Tujuannya untuk membantu pertumbuhan atau pembentukan sel-sel tubuh, terutama untuk pedet maupun sapi muda. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menggantikan sel tubuh rusak, terutama sapi tua dan lanjut usia. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Sudah dengar dengan jelas ini kelompok yang lain? Sudah. Ada 5 pertanyaan yang mereka jawab. Apakah dari kelompok-kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan atau masukan untuk kelompok 1? Ibu kasih kesempatan. Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2, 3, dan 4 untuk memberikan pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami dari jawaban kelompok 1 bisa ditanyakan. Ayo kelompok 2 ada? Ayo yang tadi sudah dibacakan tadi, mungkin ada yang kurang paham atau mau bertanya di bagian mana, di pertanyaan mana yang kurang paham, jawaban dari kelompok 1 bisa ditanyakan. Kelompok 3 juga sama, kelompok 4 juga sama. Ada yang mau bertanya atau memberi masukan untuk kelompok 1? Ada? Kelompok ini 3? Kelompok 2? Nah, kelompok 4 mungkin ada? Ada? Oh ya, silakan kelompok 4. Dengar baik-baik kelompok 1 ada pertanyaan atau sanggahan apa dari kelompok 4 ya? Ya, silakan. Yuk, berdiri saja biar jelas terdengar. Ya. Dari sebelah ya, bisa. Daging bisa dibutuhkan oleh manusia, apakah daging bisa diganti dengan bahan lain? Oh ya. Dengar ini kelompok 1? Pertanyaan kelompok 4 begini. Daging tadi dibacakan pada jawaban nomor 5 itu bahwa yang cocok untuk pakan yang cocok untuk protein itu tidak berdasarkan ruminansia berupa ternak apa ini sapi potong itu tadi dibacakan bahwa ada daging, ada apa lagi tadi? Ada hijau-hijau yang lain ya. Di sini kelompok 1, kelompok apa ini? Bertanya, daging itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Apakah bisa digantikan dengan bahan makan yang lain untuk diberikan kepada ternak sapi potong? Silakan berembuk kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 4. Baik, kami akan coba menjawab semampu kami. Bisa, asalkan kandungan nutrisinya harus sama seperti tepung darah dan tepung gula. Ini jawaban dari kelompok 1. Daging itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka mereka bilang bisa digantikan dari bahan pakan yang lain. Asalkan apa tadi kelompok 1? Asalkan gizinya harus sama seperti tepung darah dan tepung gula. Asalkan kandungan gizinya harus sama atau mendekati. Kira-kira seperti itu ya? Harus sama atau mendekati. Contohnya tepung ikan. Apalagi tadi? Tepung darah yang limbah daripada ternak tadi. Jadi kalau misalnya daging itu sangat dibutuhkan atau berkompetisi dengan kebutuhan manusia, maka bisa digantikan. Nah, kelompok 1 tadi bilang daging itu sumber protein. Mereka katakan sumber protein karena daging juga ya salah satunya sumber protein yang dibutuhkan oleh ternak. Maka kelompok 4 bilang tidak bisa, daging sangat berkompetisi dengan kebutuhan manusia, maka harus digantikan. Gantikan apa tadi kelompok 1? Tepung ikan. Ya, tepung ikan, tepung darah boleh digantikan. Ya. Bisa dipahami dengan kelompok 4? Bisa. Bisa? Ya, bahwa daging bisa digantikan, jelas bisa digantikan. Jangankan kelompok 4 bertanya, ibu juga pasti bertanya. Nah,
Daging itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita makan daging ini susah pikir. Kapan saya makan daging ini? Kita sembelih ternak satu dulu. Kambing atau domba atau ayam. Nah, untuk apa itu daging? Nah, ini bukan protein. Tapi karena sangat bersaing dengan kebutuhan manusia, maka bisa digantikan. Begitu ya, bisa paham untuk kelompok 4? Bisa, Ibu. Nah, ada kelompok lain lagi yang bisa menambahkan atau mau bertanya kelompok 1? Belum ada? Belum ada. Nah, oh mau tanya? Oh belum ada? Oh baik. Mari karena tidak ada, belum ada lagi untuk pertanyaan ke kelompok 1, maka kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Oh ya, silakan membacakan hasil diskusinya. Berdiri saja di tempat ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Setelah mengamati gambar di atas, rumusan masalah yang kami temukan adalah bagaimana meningkatkan nutrisi sapi potong. Pertanyaan pertama, mengapa pakan bernutrisi sangat diperlukan oleh ternak sapi potong? Jawaban, karena pakan bernutrisi sangat baik untuk sapi potong. Pertanyaan kedua, mengapa ternak sapi potong kurus dan berdaging jelek? Jawaban, karena pakan yang dikonsumsi hanya satu jenis saja, yaitu berambi kering. Pertanyaan ketiga, jenis pakan yang diberikan pada gambar A, apakah sudah memenuhi kebutuhan nutrisi ternak sapi potong? Belum, karena pakan yang diberikan kurang bernutrisi dan berbentuk kering, dan jika kering tidak mudah dicerna. Pertanyaan keempat, analisislah kebutuhan nutrisi bahan pakan untuk ternak sapi potong. Pertama, karbohidrat sebanyak 60-70% dalam konsum. Kedua, protein sebanyak 12% yang idealnya 14%. Ketiga, lemak sebanyak 3-5%. Yang keempat, mineral. Yang kelima, vitamin dan air. Pertanyaan kelima, analisislah bahan pakan yang mengandung protein yang cocok untuk pakan ternak. Jawaban, berupa protein hewani, tepung ikan, tepung cacing, dan tepung udang. Leguminosa atau kacang-kacangan, turi, dan mungkin kelapa. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk dulu yang membacakan tadi. Kita kasih kesempatan untuk kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan, masukan untuk kelompok 2. Baik, kelompok 4, kepada kelompok 4, ada ke kelompok 4 yang memberikan masukan atau pertanyaan untuk kelompok 2? Belum ada. Kita ke kelompok 1. Mungkin ada kelompok 1? Oh ya, kelompok 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada ternak sapi potong? Jelas ini kelompok 2? Kelompok 1 bilang begini. Faktor apa saja yang mempengaruhi apa tadi kelompok 1? Kebutuhan nutrisi dari sapi potong. Tadi kelompok 2 bacakan bahwa pakan yang tadi yang nomor 1 tuh, jawab nomor 1 tuh, sangat bernutrisi itu apakah bisa sangat diperlukan oleh tubuh ternak? Sangat perlu. Nah, kalau begitu faktor apa saja yang mempengaruhi? Karena di sini ternak sapi potong itu bukan cuma misalnya cuma satu umur, satu jenis atau satu jenis kelamin, tetapi beragam. Nah, apakah faktor-faktor itu mempengaruhi atau tidak? Bisa paham ini pertanyaan kelompok 1? Bisa. Coba berembuk dulu supaya menjawab kelompok 1 punya pertanyaan. Kelompok yang lain juga sebentar siap-siap pertanyaan, siapa tahu ada bisa ditanyakan ke kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Iya. Ayo, sudah siap menjawab pertanyaan kelompok 1? Sudah. Oh ya, coba. Bisa menjawab kelompok 1 tadi bahwa faktor apa saja yang perlu kita perhatikan
kan dalam faktor apa saja? Oh, faktor apa saja mempengaruhi kebutuhan nutrisi? Dia butuh nutrisi tadi dibacakan tadi ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, mineral, sampai dan air. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya itu dalam pemberian nutrisi kepada ternak sapi potong. Ada? Silakan menjawab untuk kelompok kedua kepada kelompok 1. Silakan. Kami akan mencoba menjawab faktor yang mempengaruhi. Oh, berdiri saja supaya dengar jelas. Kelompok yang lain juga bisa mendengar. Di sana, kelompok sana. Silakan Orice. Kami akan mencoba menjawab faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi seperti umur dan jenis kelamin. Dengan ini kelompok 1, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi itu apa yang pertama tadi apa? Umur dan juga jenis kelaminnya. Umur ternak mempengaruhi kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi daripada sapi potong. Umur ada yang yang pede, ada yang dewasa. Itu umurnya tuh. Ada yang sedang tumbuh remaja, sapi-sapi darah. Juga mempengaruhi kebutuhan nutrisinya. Apalagi yang tadi yang kamu jawab tadi? Jenis kelamin. Jantan berbeda dengan yang betina. Kebutuhan nutrisinya juga beda-beda di situ. Nah, bisa paham ini yang kelompok 1? Bisa. Masih ada lagi yang bisa tambahkan dari pertanyaan kelompok 1 bahwa faktor apa saja? Tadi sudah dijawab. Ada faktor umur, faktor jenis kelamin. Masih banyak faktor yang mempengaruhi yang kita tahu. Ayo, siapa yang bisa menjawab ini? Saya. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Bobot badan juga mempengaruhi nutrisi ternak sapi potong. Bobot badan. Ini kelompok 2. Bobot badan juga mempengaruhi. Ya, tadi kelompok mana yang bertanya ini? Kelompok 1. Ya, 1. Faktor yang mempengaruhi bukan saja jenis kelamin dan umur, tetapi bobot badan juga. Bobot badan juga mempengaruhi kebutuhan dari nutrisi untuk ternak sapi potong. Jadi bobot badan berbeda. Yang berat badannya 200 kg berbeda dengan yang 300 kg. Beda kebutuhannya nih. 300 kg berbeda dengan yang 400 kg. Ada. Nanti kita bisa lihat di situ ada di tabel. Karena tidak punya HP kita tidak bisa cari di sana. Ibu sudah muatkan di dalam tabel yang sudah difotokopi perbanyak kali itu. Bisa dilihat di sana. Benar tidak di situ? Kebutuhannya beda-beda? Ya, Bu. Beda kan? Ya. Beda. Betul. Masih ada? Selain bobot badan. Apa tadi? Jenis kelamin. Umur. Ada? Ada. Apa itu? Leonardus atau Bu Yanto? Oh ya, bangsa. Jenis ternak juga mempengaruhi. Sapi potong yang ada di Indonesia misalnya sapi Bali, sapi Timur, kebutuhan nutrisinya berbeda dengan sapi-sapi yang ada yang kita impor. Misalnya sapi-sapi potong seperti apa? Sapi Brangus, apalagi sapi peranakan itu. Ada sapi apa? Bagian Angus, Brangus ya. Apalagi yang sapi-sapi potong itu yang dari yang misalnya kita impor dari luar, dari Eropa misalnya. Kebutuhan akan nutrisinya berbeda-beda. Jenis ternaknya, bangsa ternaknya berbeda dari satu dengan jenis ternak yang lain. Jadi bukan saja umur, jenis kelamin dan juga bobot badan, tetapi jenis ternak juga menentukan. Baik, untuk pertanyaan jawaban ini kelompok 1 bisa paham ini bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Baik, tidak ada lagi pertanyaan kelompok 2? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, kalau begitu kita masuk ke kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan. Dari depan sini supaya bisa menghadap teman-teman biar suaranya jelas. Kemudian teman-teman bisa menyimak yang apa yang dibacakan oleh teman kelompok 3, kemudian memberi masukan ke pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan membaca hasil diskusi kami. Setelah mengamati gambar, rumusan masalah yang kami dapatkan adalah bagaimana cara mengatasi ternak sapi potong yang kekurangan gizi. Pertanyaan yang pertama, mengapa pakan nutrisi sangat diperlukan oleh ternak sapi potong? Jawaban,
yang jelek? Jawaban, karena pakan yang diberikan tidak bergizi dan tidak memenuhi kebutuhan ternak sapi. 3. Jenis pakan yang diberikan gambar A, apakah sudah memenuhi kebutuhan nutrisi ternak sapi potong? Jawaban, belum, karena pakan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak, yakni pakan berupa rumput kering atau jerami melati yang nilai gizinya sangat rendah dan tidak memenuhi yang tidak mudah dicerna oleh ternak sapi potong. 4. Analisislah kebutuhan nutrisi bahan pakan untuk ternak sapi potong. Jawaban, kandungan nutrisi bahan pakan yang dibutuhkan oleh ternak sapi potong adalah protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. 5. Analisislah bahan pakan yang mengandung protein yang cocok untuk pakan ternak. Jawab, seperti bahan pakan yang mengandung protein yang cocok untuk ternak potong seperti gamba toro, turi, gamal, tepung darah, bungkil kelapa, jerami kacang hijau, jerami kacang merah. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Ada masukan atau pertanyaan untuk kelompok 3? Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1, 2, dan 4. Ayo kelompok 1 ada? Lihat. Sudah dengar jelas kan bahwa tadi jawaban dari kelompok 3 dan pertanyaan-pertanyaan ada. Silakan dalam kelompok ada yang mau kasih masukan atau pertanyaan. Kelompok 2 ada, kelompok 3, kelompok 4 ada. Ayo kelompok, kelompok berapa ini? 2. Ya, silakan bertanya untuk kelompok 2, kelompok 3. Coba arahkan perhatian ke kelompok 2. Kelompok 2 akan memberikan pertanyaan atau masukan untuk kelompok 3. Silakan. Tolong jelaskan mengapa protein sangat dibutuhkan oleh ternak sapi potong. Tadi dibacakan bahwa nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak sapi potong itu salah satunya adalah protein ya. Di nomor 4 tadi itu. Nah, di sana bertanya, sangat pentingkah itu protein untuk tubuh ternak sapi potong? Silakan menjawab. Begitu kan maksudnya? Iya. Pentingkah protein itu sangat dibutuhkan oleh ternak sapi potong? Nah, bisa dijelaskan? Tadi dibacakan bahwa nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak sapi adalah ini termasuk protein. Nah, mereka tanya, apakah protein itu dibutuhkan oleh ternak sapi potong? Manfaatnya apa? Pentingkah gitu kan? Pentingnya protein bagi tubuh sapi potong? Ya, silakan. Pentingnya protein bagi sapi potong. Apa pentingnya? Silakan. Iya, penting karena untuk menggantikan sel yang rusak pada sapi yang tua. Kelompok 3 menjawab, protein juga penting untuk ternak sapi potong. Terlebih ternak apa tadi? Sapi yang tua, menggantikan sel-sel yang telah apa? Rusak. Ya, sangat dibutuhkan. Dibutuhkan di mana itu? Nanti jawaban nomor 5 tadi itu tuh pakan tadi tuh, pakan yang kandungan proteinnya apa saja, pakan apa saja yang dibutuhkan itu untuk menggantikan sel yang rusak tadi. Terlebih pada sapi-sapi yang apa itu? Sapi yang tua. Juga sapi-sapi yang baru sembuh dari sakit. Ya, dan sembuh dari sakit dia butuh protein juga untuk apa? Untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Mungkin masih ada jawaban untuk kelompok apa berapa tadi? 3. Ya, kelompok 2. Ada lagi selain menggantikan sel yang rusak? Sel tubuh ternak yang rusak. Ada lagi masih ada? Dan kelompok berapa ini? Kelompok 1. Jawab pertanyaan kelompok 2 tadi bahwa protein sangat dibutuhkan oleh sapi potong. Mengapa sangat dibutuhkan? Tadi mereka jawab, kelompok 3 jawab. Karena menggantikan sel tubuh yang rusak, terutama pada sapi yang tua. Begitu ya? Ya. Kamu bisa menambahkan di sana? Bisa? Kelompok ini. Silakan. Nah, untuk mendukung keperluan
reproduksi. Misal kebetulan reproduksi atau produksi? Produksi. Produksi, ya. Untuk mendukung keperluan produksi. Lihat sana. Kita lihat di gambar. Ternyata ternaknya kurus, dagingnya jelek. Nah, kalau begitu di dalam makan butuh apa ini? Kelompok 1. Di dalam makan butuh apa? Protein. Ya, butuh protein supaya produksi dagingnya bisa meningkat. Terutama kualitasnya di sini. Jadi itu kelompok 2 dengar baik-baik. Jadi bukan saja menggantikan sel yang rusak, tapi untuk apa tadi? Di sini kelompok 1 dia jawab dengan apa? Mendukung pertumbuhan dan juga produksi. Ya, seperti itu. Mungkin masih ada lagi kelompok lain, kelompok 4. Oh ya, masih silakan. Ini Kristina juga main malu-malu. Ayo silakan. Leratus, silakan. Protein sebagai sumber energi terutama untuk sapi-sapi bekerja. Nah, protein juga sebagai sumber energi. Jadi bukan saja karbohidrat sebagai sumber energi, tetapi protein juga. Apalagi pada sapi-sapi yang digunakan sebagai tenaga kerja. Membajak sawah, memikul beban, itu kan butuh energi. Nah, dia butuh energi. Energinya didapat dari mana? Dari bahan pakan yang mengandung sumber protein. Nah, sudah bisa bagus. Jawabannya sudah oke semua, bagus. Tidak ada yang salah. Masih ada lagi? Kenapa protein sangat dibutuhkan oleh ternak sapi potong? Bahwa menggantikan sel yang rusak pada sapi yang sakit, sapi yang sudah lanjut umur. Ada juga untuk keperluan produksi daging, produksi daging. Apalagi sapi potong itu produksi daging. Ada yang di sini jawab tadi kelompok 4 bahwa untuk apa tadi? Sebagai sumber energi. Betul. Nah, protein sebagai sumber energi juga, apalagi pada sapi-sapi yang digunakan sebagai sapi pekerja, membajak sawah atau memikul berat. Ya, seperti itu. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 ya? Ya. Bisa paham ini jawaban dari teman-teman yang dari kelompok 2 sendiri, dari kelompok 3 sendiri, dari kelompok 4 juga menambahkan, dari kelompok 1 juga menambahkan. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya, baik. Masih ada untuk pertanyaan atau masukan kelompok 3? Masih ada? Tidak ada. Atau belum ada? Belum ada. Ayo semangat, ini sudah semakin siap, semakin loyo ini. Ayo. Ya, semangat. Baik, kelompok yang terakhir, kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Mantap, Leonardus. Ya, silakan. Bacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 4 ini mempresentasikan diskusi kami. Ya, silakan. Setelah mengamati gambar di atas, rumusan masalah yang kami temukan adalah bagaimana cara meningkatkan bobot badan ternak sapi potong. Pertanyaan pertama, mengapa pakan bernutrisi sangat diperlukan oleh ternak sapi potong? Jawab, supaya ternak sapi tidak mengalami kekurangan gizi dan pertumbuhannya menjadi baik. 2. Mengapa ternak sapi potong kurus dan dagingnya jelek? Jawab, karena pakan yang diberikan berkualitas jelek. 3. Jenis pakan yang diberikan nomor A, apakah sudah memenuhi kebutuhan nutrisi? Jawab, belum. Karena bahan pakan yang diberikan hanya satu jenis saja, berupa jerami padi. 4. Analisislah kebutuhan nutrisi bahan pakan untuk ternak sapi potong. Kebutuhan nutrisi dibutuhkan oleh ternak sapi potong berupa karbohidrat yang digunakan untuk sumber tenaga dan menurunkan lemak di tubuh. 5. Analisislah bahan pakan yang mengandung protein yang cocok untuk pakan ternak. Jawab, bahan pakan yang mengandung protein yang cocok untuk ternak berupa kaliandra, tuli, gamal, tepung bekicot, dan tepung ikan.
Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Yang membacakan silakan duduk dulu. Nanti sebentar ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain. Dikasih kesempatan untuk kalian untuk di kelompok 4 bisa menjawab. Mungkin ada dari kelompok-kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 yang memberikan masukan atau pertanyaan untuk kelompok 4. Ayo, jangan malu-malu. Kelompok 1 ada? Belum ada. Kelompok 3. Belum ada, Ibu. Nah, harus ada pas sementara. Tapi sudah dipahami apa yang dibacakan tadi? Setelah mendengar kelompok 4 membacakan hasil diskusinya bisa dipahami ya? Kelompok 4 dan kelompok 3. Bisa ini kelompok 3? Ya, kelompok 4 ada yang kelompok berapa? Kelompok 2. Ada? Ya, tahu. Kelompok 1. Ada? Ayo, harus ada dari kelompok-kelompok lain. Bisa mungkin ada pertanyaan apa? Coba bisa yang tadi. Nona bisa bacakan lagi yang apa? Siapa Kristina? Mana Kristina? Ya, bacakan lagi di nomor 5. Nomor 5 dibacakan lagi. Analisislah bahan pakan yang mengandung protein yang cocok untuk pakan ternak. Jawab, bahan pakan yang mengandung protein yang cocok untuk ternak berupa kaliandra, uri, gamal, tepung bekicot, dan tepung ikan. Iya. Bisa dengar jelas ini? Bisa. Pakan yang cocok mengandung protein untuk ternak satu potong itu ada dari hewani, ada juga dari apa tadi? Nabati. Dari ini mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau pertanyaan? Ada. Oh ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan Alois, silakan. Sebutkan syarat bahan pakan yang baik untuk ternak sapi potong. Syarat. Kalau kita mau memilih bahan pakan untuk ternaknya, apalagi yang berhubungan dengan nutrisi, maka pakan yang bagus, pakan yang baik untuk ternak sapi potong itu seperti apa? Mungkin seperti ini? Ya, Oh ya, silakan Nona siapa? Nona Kristina. Nama panggilan Nona Kristina. Silakan. bahan pakan yang dibutuhkan mudah didapat dan tidak membutuhkan biaya. Oh, bahan pakan dia masih malu-malu menjawabnya. Bahan pakan yang kita pilih adalah bahan pakan yang mudah didapat dan tidak membutuhkan biaya. Nah, berarti harus apa itu bahan pakannya? Harus apa? Ada di sekitar di sekitar peternak supaya tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk biaya apa? Biaya mendatangkan bahan pakan itu. Ya, biaya transportasi misalnya. Jadi bahan pakan yang kita pilih atau kita mau pakai adalah bahan pakan yang ada di sekitar kita sehingga meminimalisir biaya transportasi dan biaya pengangkutan pakan yang lainnya. Nah, ada lagi selain syarat yang bahan pakan harus ada di sekitar kita dan murah dan juga mudah didapat, ada lagi? Ayo, jawab kelompok 1 punya pertanyaan. Mungkin bisa membantu kelompok 4 ya. Di sini bahan pakannya. Kalau ternak tidak suka, pilih juga atau tidak? Tidak. Nah, kita pilih bahan pakan yang apa? Yang disukai oleh ternak. Pilihlah bahan pakan yang disukai oleh ternak. Kalau dia tidak suka, maka apa yang akan terjadi? Coba. Nah, ternak tidak makan. Tahu itu? Maka kalau ternak tidak suka, lalu kita pilih dan kita sediakan buat ternaknya, maka ternak tidak makan karena dia tidak suka. Nah, kalau sudah tidak suka makan, maka apa yang terjadi? Coba. Sudah kurus. Nah, kalau kurus berarti nutrisi yang diterima dari pakan itu kurang. Isi yang diterima dari pakan itu kurang. Maka akibatnya ternaknya kurus. Apalagi dagingnya lagi lebih tidak berkualitas. Seperti itu ya? Ya. Baik. Jawaban yang tepat dan bagus. Anak-anakku tetap semangat. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Jawaban dari setiap kelompok sudah bagus. Untuk dari beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan ya tadi. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama di mana ini? Pertanyaan yang pertama
akan terjadi, kita lihat pada gambar, ternaknya akan kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi seperti terlihat pada gambar. Ternaknya bisa jatuh, tidak bisa kuat berdiri karena apa? Mungkin kakinya tidak kuat. Dia kekurangan salah satu nutrisi di sana, misalnya kekurangan kalsium misalnya. Berdiri sempoyongan jatuh, kurang zat besi. Nah, kemudian apa lagi? Nomor 2. Mengapa ternak sapi potong kurus? Terlihat pada gambar. Nah, kurus karena apa? Dagingnya juga jelek. Karena apa? Pakan yang diberikan tidak bagus, tidak baik, tidak bernutrisi. Jelas di sana pakan kering, ya, tidak bernutrisi. Pertanyaan yang ketiga di sini adalah jenis pakan A diberikan sudah memenuhi kebutuhan atau belum? Kita lihat pada gambar. Ternyata belum. Alasannya adalah apa? Pakan yang diberikan cuma jerami kering, daun-daunan kering. Maka kita tahu bahwa jerami itu sangat rendah kandungan gizinya. Maka apabila diberikan pada ternak, kalau diberikan dalam jangka waktu yang lama, maka apa yang akan terjadi? Ternaknya akan menjadi kurus, kurang gizi, dan jelas kualitas dagingnya juga akan berkurang atau jelek. Nah, yang berikut, analisis kebutuhan nutrisi bahan pakan untuk ternak sapi potong. Bahan pakan untuk ternak sapi potong itu bahan pakan yang seperti apa? Nah, bahan pakan itu tadi sudah dibaca semua. Ibu rasa tadi semua macam jawaban benar itu. Bahan pakan itu ada bahan pakan hijauan, ada apa jawaban yang nomor berapa itu? Oh bukan, kebutuhan nutrisi yang ibu bacakan ini adalah nomor 5. Ya, salah kan? Nah, Ya. Nomor 4, kebutuhan nutrisi. Tadi hampir semua benar itu. Bahwa nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh ternak ruminansi. Ada yang tadi diuraikan lagi berapa jumlahnya di kelompok 2 tadi. Juga bagus, sudah betul itu. Ada karbohidrat yang dibutuhkan. Ada tadi di kelompok 1 diberikan dengan contoh-contohnya juga. Karbohidrat, bahan apa-apa saja. Protein yang dibutuhkan, protein apa-apa saja dan jumlahnya berapa di kelompok 2 tadi sudah menjawab. Berikut, ada lemak, ada vitamin, ada apa lagi? Tadi dibacakan. Ada mineral. Dan tidak lupa yang paling pentingnya adalah air. Sangat dibutuhkan oleh ternak ruminansia, terutama ternak sapi potong. Ya, hari ini kita ngomong tentang ternak sapi potong. Jadi nutrisi itu sangat dibutuhkan. Baik, pertanyaan yang kelima adalah bahan pakan yang mengandung protein cocok untuk yang protein yang cocok untuk pakan ternak itu apa saja? Tadi sudah dibacakan tadi. Ada yang sumber hewani, ada yang sumber nabati. Tadi di kelompok 1 dia bilang daging. Nah, disangka oleh kelompok 4, teman, daging itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan bisakah digantikan? Mereka jawab bisa sekali, bisa digantikan dengan bahan pakan lain asalkan apa tadi di sini kelompok sini? Kandungan gizinya hampir mendekati yang mau kita gantikan, seperti itu. Baik, setelah mendengar penguatan dari ibu minta satu orang merumuskan atau membacakan rumusan masalah yang tepat. Rumusan masalah yang tepat. Mungkin satu orang bisa menjawab rumusan masalah yang tepat. Tadi setiap kelompok membacakan rumusan masalahnya. Ibu minta satu orang untuk membacakan rumusan masalah yang tepat. Ayo, silakan. Oh ya, silakan Leonardus. Bagaimana cara meningkatkan bobot badan ternak sapi potong? Rumusan masalah yang tepat menurut siapa nih, Leonardus? Bagaimana meningkatkan bobot badan ternak sapi potong? Mungkin masih ada yang mau tambahkan yang lebih tepat lagi? Silakan, ini Regina. Ya, silakan. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas daging sapi potong ternak sapi potong? Iya, terima kasih. Bagaimana upaya kita sebagai peternak untuk meningkatkan kualitas daging? Jawaban yang tepat. Jadi Leonardus, Regina juga bagus, baik, tepat. Jadi dengar anak-anakku bahwa rumusan masalah yang kita ambil dari
gambar adalah bagaimana meningkatkan kualitas daripada daging ternak sapi potong. Ya, seperti itu. Kemudian anak-anak bisa memberikan kesimpulan dari rumusan dari apa? Hasil diskusi kita tadi. Bisa Ibu. Ya, silakan. Kesimpulan yang kita ambil dari gambar yang kita amati tadi, hasil diskusi kita. Ayo. Akan menyebutkan harus memenuhi kebutuhan. Kalau tidak memenuhi kebutuhan, maka ternak tersebut akan kurus dan berpenyakitan dan dagingnya pun akan jelek. Iya. Pakan yang diberikan adalah pakan yang bernutrisi. Lalu kalau misalnya tidak bernutrisi, maka jelas ternaknya akan kekurangan nutrisi. Nah, kalau ternak kekurangan nutrisi, maka ternak itu akan kurus dan mudah sakit. Kalau sudah kurus, mudah sakit, maka dagingnya juga akan jelek kualitasnya. Seperti itu anak-anak. Jawaban yang sudah bagus, sudah baik. Anak-anak sudah menjawab itu dengan bagus, dengan baik. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ibu minta satu orang membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini tentang kebutuhan nutrisi ternak sapi potong. Setelah berdiskusi bersama dengan teman-teman, memberikan jawaban pada LKPD, kemudian mendengar tambahan-tambahan dari ibu, penguatan dari ibu, ada yang bisa membuatkan kesimpulan secara keseluruhan untuk materi yang kita pelajari hari ini. Bisa Ibu. Mana? Burianto. Burianto bisa memberikan kesimpulan akan materi kita hari ini. Pakan bernutrisi sangat dibutuhkan oleh ternak. Kebutuhan nutrisi dan ternak tergantung umur, jenis kelamin, fase, bobot badannya. Zat gizi tersebut antara lain mineral, protein, lemak, karbohidrat, air. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Leonardus. Bagus jawabannya. Kita tepuk tangan. Bahwa kesimpulan yang kita ambil dari materi hari ini adalah bahwa ternak itu butuh pakan. Nah, kebutuhan pakan itu sangat bervariasi. Kebutuhan pakan itu sangat bervariasi. Tergantung apa tadi? Tergantung jenis kelamin, tergantung bobot badan, tergantung umur, ya, fase daripada pertumbuhan ternak itu. Dan juga iklim, ya, kondisi lingkungan juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi daripada ternak sapi potong. Nah, kebutuhan nutrisi seperti apa yang sudah dibacakan atau sudah disimpulkan oleh teman kita Budianto, bahwa nutrisi yang dibutuhkan itu adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan juga air. Tidak kalah pentingnya. Nah, jadi ternak butuh pakan itu harus bernutrisi. Nah, pakan yang dibutuhkan dalam hal yang bernutrisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian nutrisi yang dibutuhkan itu seperti apa saja tadi, bahwa ada protein, karbohidrat, vitamin, lemak, dan juga air. Dibutuhkan oleh ternak sapi potong. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa Ibu. Baik. Karena sudah bisa dipahami, untuk materi kita hari ini Ibu kasih satu pertanyaan, bisa dijawab ya? Karena tadi kita sudah bilang bahwa nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh ternak sapi potong. Nah, pernah lihat ternak sapi? Ada ternak sapi di sekitar kita, ada tidak? Ada. Pernah lihat ternak sapi butuh Pernah lihat ternak sapi menjilati tanah? Menjilati yang bukan atau memakan yang bukan makanan biasanya. Misalnya dia jilat kayu, batu, atau dia makan kayu kering atau apa. Pernah lihat itu? Pernah. Ada yang tahu kenapa? Kenapa dia menjilati pakan yang bukan makanannya? Karena
Nah, kalau begitu untuk apa ada butuh mineral yang di ternak ini? Ternak satu potong ini. Untuk apa ada butuh mineral? Untuk membentuk jaringan tulang dan urat yang ada di sini. Ada di fungsi daripada mineral. Nah, kalau tulangnya tidak kuat, maka kita lihat pada gambar tadi sapinya ambruk. Ya, seperti itu anak-anak. Sampai di sini ada yang bisa sudah bisa memahami, memang sudah bisa memahami. Di situ di lembar kerja peserta didik itu anak-anak ada tugasnya. Nah, bisa diamati di situ, bisa dilihat di situ. Ada tugas? Ada. Nah, tugas itu yang akan dikerjakan di rumah. Tugas itu yang akan dikerjakan di rumah bisa dikumpulkan sebelum pertemuan minggu berikutnya atau kali berikutnya. Nah, berarti paling lambat pertemuan kali berikutnya sudah semua dikumpulkan. Bisa dipahami ini anak-anak? Bisa. Nah, karena sudah bisa melihat tugas apa yang akan kita kerjakan di rumah. Untuk pertemuan kali berikutnya kita akan berbicara tentang materi tentang metode penyusunan ransum. Karena kita sudah ngomong atau berbicara tentang kebutuhan nutrisi daripada ternak sapi potong hari ini. Minggu berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana atau cara-cara kita menyusun ransum. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menyusun ransum. Nah, anak-anak bisa mencari di literatur, di buku agribisnis agribisnis pakan ternak ruminansia jilid 1 ada, di perpustakaan bisa dicari, atau di modul yang sudah baiknya itu mungkin di dalamnya ada, bisa dicari di sana, bisa dicari melalui internet, bisa cari di sana metode dalam menyusun ransum ternak ruminansia itu bisa dicari di sana. Bisa anak-anak? Bisa. Kalau tidak punya HP bisa dipinjamkan keluarga punya, orang tua punya, tetapi jangan paksakan bahwa mama, saya itu ibu pesan bahwa saya harus punya HP dan saya mencari link yang ibu sudah kasih, jadi harus paksakan orang tua. Jangan begitu. Tidak usah paksakan orang tua, belajar yang ada menggunakan buku atau materi yang ada pada modul-modul yang ada. Sementara kalau HP tidak ada, tidak usah dipaksakan. Baik anak-anak, untuk materi berikutnya seperti itu. Tetap belajar dalam kondisi walaupun kita terbatas waktunya, tetapi kita tetap semangat belajar. Kembali ke rumah sebentar ke orang tua, jaga kesehatan, keluar ke sana kemari, bisa izin orang tua, jangan sampai pergi ke sana kemari tidak diketahui oleh orang tua, maka sebentar orang tua risau kemana anak saya pergi dalam situasi corona begini. Bisa anak-anak? Bisa. Kegiatan kita pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Ketua kelas bisa pimpin kita doa atau siapa yang bisa memimpin kita doa penutup? Oh ya, silakan Kristina. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semua. Siang.